Setelah 1000 tahun, ini dia. Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dalam kitab Wahyu, dunia sudah dihabiskan. Jadi tanah gersang. Dalam kitab Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Dalam Wahyu 21 ayat 1. Bagaimana anak-anak Tuhan yang turun dengan kota Yerusalem setelah masa 1000 tahun. Kita memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kota itu turun ke dalam dunia. Itulah dunia yang baru. Kalau Anda protes saya sebentar, silakan masuk, Anda tunjukkan dalil Anda. Saya berbicara Alkitab. Untuk itu anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang sudah pernah dibaptis, kembalilah, rajin berdoa, taat kepada Tuhan Yesus. Jangan Anda melakukan dosa. Anda akan mengalami kematian kedua kali dan Anda tidak akan dibangkitkan bersama anak-anak orang percaya di rumah. Katakan amin. Dunia yang baru. Tuhan akan membuat dunia baru. Pak Bombom, DP ayat di mana dah? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dunia yang baru. Mari kita baca dunia yang baru. Di kitab Yesaya. Yesaya 65 ayat 17 hingga yang ke-25. Demikianlah janji firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Inilah janji Tuhan. Setelah Anda rapture, Anda bersama Yesus 1000 tahun lamanya memerintah, turun Yerusalem ke dalam dunia. Disitulah dunia yang baru akan tercipta. Dunia yang baru bersama. Kita akan semua bersama-sama dengan nabi-nabi dulu yang sudah dibangkitkan. Kita akan ingin tahu, Pak Bomom akan ingin tahu langsung. Kita akan semua bertemu di dalam dunia yang baru. Kita akan bisa bertanya kepada Musa. Kita akan kenal dia. Ada ayatnya. Kita bertemu sama nabi-nabi. Kita bisa tahu langsung Elia bercerita bagaimana ia diangkat. Bagaimana Henok diangkat oleh Tuhan. Bagaimana Elia naik kereta terbang. Kita akan bertanya. Ingat Wahyu 6. Kita akan mengenal satu dengan yang lain. Tapi di atas tidak ada kawin mengawinkan. Ingat ya, kita akan hidup seperti malaikat. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang bilang kita kawin-kawinan lagi, Neng, ayo Neng, mari main kawin-kawinan. Itu setan. Ada ya? Mari kita sama-sama baca dalam kitab Yesaya, dalam dunia yang baru. Dari Yesaya 17 hingga yang ke-25. Arya, saya bawa tanda dulu ya. Arya.
yang baru. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 65 ayat 17 hingga yang ke-25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergembiralah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup, yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak menyampai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak sampai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk, karena mereka mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, karena akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Pasti akan timbul pertanyaan. Domba, ingat kejadian 1 dan kejadian 2. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia makan biji-bijian, singa makan biji-bijian. Ingat, baca. Begitu pula dunia baru. Anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam Kristus. Tidak ada lagi makanan singa. Nanti kalian lihat singa dan binatang dalam dunia baru, mereka tidak makan daging lagi, mereka makan buah-buahan. Dalam 1000 tahun nanti Pak Bomong akan jelaskan. Di situ ada dikatakan bahwa mungkin ayat sekitar 158 ayat masalah dunia baru. Untuk itu Pak Bomong malam hari ini cukupkan dulu. Karena apa? Kalau Pak Bomong jelaskan nanti tidak akan happy ya, karena masalah 1000 tahun. Untuk malam hari ini Pak Bomong jelaskan untuk orang yang bertobat. Silakan bertobat cepat. Karena pada waktu 1000 tahun sudah berlalu, masuklah kita dalam kota Yerusalem baru. Di situ dunia yang baru, pohon tidak akan pernah mati karena daun tidak pernah kering. Ya kok? Jelas kota Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini, dalam dunia yang baru, anak-anak Tuhan yang tadi Pak Bobo menyampaikan dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25.
Baca jangan lari-lari. Baca pelan-pelan. Belum mengerti, kembali lagi. Minta tuntunan Roh Kudus. Kalau orang para Abdul yang tadi Pak Bobo jelaskan, dia tidak mau mencari kebenaran yang benar, dia akan menolaknya. Ingat, Pak Bobo akan menjelaskan ke depan 1000 tahun dan kota Yerusalem yang terbaru. Maksudnya di dalam dunia yang baru. Ada apa, ada apa, ada apa. Karena firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yehezkiel 47 ayat 12 bunyinya demikian. Ingat ya, ini untuk pertanyaan Anda di dalam kitab Yesaya tadi. Tentu ada pertanyaan. Oh, pohon tidak ada yang mati? Ah, ini jauh. Ingat, Pak Bom kasih ayat terakhir. Pak Bom baca saja. Yesaya 47 ayat yang ke-12 supaya menjawab Anda dalam Yerusalem baru. Susu, toh? Nanti ada susu itu nanti Pak Bom jelaskan kemudian ya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Tempat kudus itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Berarti Pak Bombo, orang yang kita sudah hidup seperti malaikat, mau makan buah? Tidak. Hewan-hewan yang makan. Kita nggak ada kelaparan, nggak ada lagi. Jangan tafsir ya, nanti Bapak jelaskan dalam kitab Wahyu. Jadi kita dalam dunia yang baru itu udah lapar, hidup seperti malaikat, bersuka cita, ya anak-anak Tuhan ya. Yang makan itu, jadi kita melihat pohon tidak pernah kering, daunnya nggak pernah kering, buahnya berbuah terus nggak busuk-busuk dong. Itulah rahasia. Ya, di dalam Alkitab yang tidak ditulis Pak Bombom tidak bisa mengajarkan di luar Alkitab. Ya. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Pak Bombom baca dulu. Ya. Nanti Pak Bombom lanjut ya masalah 1000 tahun dan kota Yerusalem. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, demikian firman Tuhan. Dan Pak Bombom tidak bisa menjelaskan yang tidak ada dalam Alkitab. Untuk saat ini, ingat anak-anak Abdul bertobatlah. Di dalam kitab Ulangan 29 ayat 29, kitab Ulangan 29 ayat 29. Ya. Pak Bom baca 29 ayat 29a. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Yang A ya, 29a. Jadi hal-hal yang tersembunyi hanya bagi Tuhan. Jadi saya mohon anak-anak Tuhan berbicara Alkitabiah. Pak Bom malam hari ini berbicara Alkitabiah. Pak Bom ingat tidak berbicara mengarang-ngarang. Jadi apa yang Pak Bom membaca, Pak Bom membaca. Pak Bom tidak mau menafsirkan. Dari dulu siaran Pak Bom tidak pernah saya mau. Takut kita. Orang Manado bilang kita takut. Lebih takut lagi Pak Bom malam hari ini. Kalau belum ada yang bertobat, sungguh ngeri orang yang belum bertobat. Untuk itu, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus jamah anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang mereka belum takut akan Engkau, Tuhan jamah mereka. Kau berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan jamah mereka, bertobatan, nubuatan. Malam hari ini banyak orang yang bertobat dalam nama Yesus. Saya percaya di malam hari ini, jelas orang-orang yang nanti akan dibangkitkan. Yang pertama, damai sejahtera
dalam Yohanes 5 ayat 28 hingga 29. Dan orang yang tidak dibangkitkan, mereka menunggu hanya dibangkitkan sementara, dan mereka akan dibinasakan selama-lamanya, mati dalam kekekalan. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sama-sama sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jamah kami, kuatkan kami Tuhan. Biar kami tidak jatuh dan kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan, ikat kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar kami tidak terlepas, genggam kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kau berfirman dalam Yesaya 41 ayat 13. Pegang kami Tuhan. Biar kami tidak binasa seperti orang-orang yang sudah ditentukan binasa. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami semua hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Jaga hamba-Mu, jaga anak-anak Tuhan di malam hari ini yang takut akan Engkau. Jaga keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, cucu kami, biarlah mereka takut akan Engkau. Dan mereka akan bersama-sama dengan kami di kerajaan surga dan akan memerintah bersama Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami semua telah mendengarkan firman kebenaran. Malam hari ini, anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan mereka akan beristirahat. Untuk besok, mereka akan melakukan aktivitas pekerjaan masing-masing. Tuhan, kirimkanlah bala tentara, malaikat. Pagari rumah mereka, jauhkan mereka dari orang-orang jahat. Jauhkanlah mereka dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kami putuskan dalam nama Yesus. Ikatan tali putus dalam nama Yesus. Kami putuskan segala kuasa roh-roh jahat. Berkati kami semua Tuhan. Hingga kami, anak-anak Tuhan yang istirahat malam hari ini, besok akan bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mereka akan memuji dan memuliakan nama. Terima kasih banyak Bapak. Kami semua telah menerima firman kebenaran. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mata bukan. Oke. Buka hati. Semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya, berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku, di antara-Mu menyembah-Mu. Ku gugah hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku, di antara-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati
Yesus kau ambil alih Yesus ambil alih seluruh hidup anak-anak di Tuhan. altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari semua di rumah bernyanyi. Sukacita, 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 sukacita. Amin. Shalom, selamat malam Pak Cengke. Salam Pak Cengke, Pak Sang Penggugat, selamat malam. Shalom, shalom. Gimana? 1000 tahun setelah 1000 tahun ngeri nggak Pak? Orang yang tinggal. Oh, amit-amit, cabung baby. Amit-amit. Jangan ketinggalan, jangan. Ngeri ya. Bukan ngeri lagi, Pak. Jangan deh. Aduh, kadang-kadang mikir, Pak. Gimana ya kaum sebelah gitu loh. Ya, itulah tugas kita, Pak. Nyelamatin yang makin banyak kita selamatin makin bagus. Jangan sampai kejadian. Ya, untuk yang tetangga ya. Seluruh isi Alkitab banyak nubuatan. Semua sudah terjadi, tinggal satu. Tinggal yang di Wahyu. Kalau sampai itu terjadi, terlambat semua. Cepat tobat. Ya. Seluruh nubuatan Alkitab sudah terjadi. Ingat itu. Tinggal Wahyu saja yang belum terjadi. Kalau sampai itu terjadi, udah kalian udah nggak ada harapan lagi ya. Ingat, cepat-cepatlah murtad. Ya. Silakan Pak Bumom. Salam. Ladies and gentlemen, selamat malam. Ini Laskar Kristus ya. Selamat malam Laskar Kristus. Selamat malam Laskar Kristus. Suaranya nggak ada Pak. Selamat malam Asianus Simarakir. Selamat malam Pak Bom Naburju. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati selalu, berapi-api itu. Nampaknya Roh Kudus lagi lengket di hati itu Pak Bom. Amin. Nah, jadi keputusannya, kesimpulannya semua saya ambil dari John 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6 itu semua.
Tidak ada yang bisa masuk ke surga tidak kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran. Nah itu I'm the way, the truth, itu katanya. Begitu Pak Bom. Terima kasih. Nah, amin. Oke. Silakan Pak Cengkeh. Kalau nggak ada yang ada mau bergabung, silakan ya. Pak Lidara, mereka kemana teman-teman semua? Pak Bambang, mereka ada live ya? Pak Bambang, Kurang tahu deh. Mungkin di tempatnya Bu itu kali, di Zoom-nya itu Al Hayat kali itu. oh ada Kurang yang tahu deh. Tadi siang yang seru Pak, yang live saya Pak. Aduh seru. seru ya. Iya. Kalau Bapak, kalau Allah berkehendak mau gimana? Ya itu namanya imani. Tadi suaranya matinya lama ya suaranya? Tidak toh? Cuma berapa detik aja toh? Ya enggak sih, enggak lama. Cuma berapa detik doang emang. Iya, alat di studio kadang-kadang ya. Ya nggak berapa lama lah. Ya, itu ada kaji diri Pak. Ya, selamat malam kaji diri. Ya, selamat malam Pak Bom. Malam. Silakan. Silakan Pak. Ya, monitor dulu Pak Bom. Oke, monitor lo. Oke, orang Tuhan yang lain, silakan cerita sudah patah, silakan meliput Pak tadi. Sambil kita menunggu teman-teman yang bertanya. Baik. Nyanyi Oh Yerusalem, Pak. Sama-sama ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Untuk Ibu Dewi di Amerika yang lagi Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan
sadar bahwa saya masuk sana. Ya, luar biasa Pak Bobom. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya merasakan ini adalah kesempatan buat kita semua, karena saya sudah menyaksikan sendiri Pak Bobom bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, karena Injil Kerajaan Allah sudah bisa dinyatakan. Karena lewat YouTube ini seluruh dunia bisa melihat atau mendengar ya, bahwa banyak mujizat ya, banyak orang bertobat. Oleh sebab itu saya punya pesan buat yang sudah yang dari lahir Kristen, maksud saya, cepat-cepatlah saudara, cepatlah bertobat, karena arus murtadin itu semakin keras ya. Saya melihat banyak kesaksian dari Christian Prince itu, ketika dia bersaksi dalam 5 menit saja sudah banyak orang datang kepada Tuhan Yesusnya. Sangat disayangkan kalau kita yang sudah lama dari Kristen ya, kita sampai kita terlambat, seperti kata sang penggugat ini, kita sangat rugi sekali. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, amin. Itu aja Bapak. Ya, ada informasi ya. Selamat malam, ini ada informasi, nggak tahu ada informasi dari siapa nih. Saya baru WA ke dia. Ini ada informasi, ada 3 orang menghubungi Pak Bombom untuk dibaptis. Ya, haleluya. Bertobat. Amin. Haleluya. Amin. Ini ada yang haleluya Pak Bombom. Ya silakan ya. Ini adalah buah-buah pelayanan Pak Bombom. Nanti tolong ya kalau anak-anak Tuhan yang malam hari ini ya, ingat. Malam hari ini yang mau dibaptis, meminta baptis, maksudnya mengikut Kristen, nanti Anda mau dibaptis di gereja mana, tapi ingat aturan gereja masing-masing ada aturannya. Jadi kalau Anda mau kalau saya di GKI, kami akan namanya mengikuti katekisasi selama 1 tahun atau 6 bulan. Nah, nanti ikut sampai berisik. Apa berisik ya? Shalom. Shalom. Sabar Bu ya, sabar. Jadi kalau untuk anak-anak Tuhan yang mau dibaptis ya, kalau terserah dari Anda. Anda mungkin mau ikut keluarga Anda atau teman, Anda meminta secara agama Katolik, silakan konsultasi di pastoral ya, silakan ke gereja Katolik, tanyakan sama Romo terkait, silakan ke gereja GBI, silakan GKI, GKJ, GKJW, GKI, silakan mau ke Advent, silakan ya. Dan kalau anak-anak yang mau dihubungi oleh Pak Bombom, oleh tim Pak Slamet yang khususnya di daerah Jawa, nanti Pak Bombom akan hubungi Pak Slamet dengan Pak Wahyudi, Pak Yusuf, ya khusus daerah Jawa. Nanti di Jakarta ada Pak Lidara dan Pak Lobo, kemudian di daerah Makassar ada Pak Denggasi, dan nanti untuk di Papua hubungi Pak Bombom saja. Nanti Pak Bombom hubungi contoh di Jayapura, nanti Pak Bombom hubungi hamba Tuhan di Jayapura, kalau di Sorong, di Biak, Serui, Ternak, pokoknya di seluruh Papua ya, nanti Pak Bombom akan menghubungi, oke? Dan ini nomor telepon, ya, nomor telepon studio, silakan ya. Karena Tuhan yang mau malam hari ini sudah dijamah oleh Roh Kudus, silakan bergabung ya. Oke, selamat malam. Pak Elia EJ, silakan Pak. Ya, Pak Bom. Itu link streamnya dikasih aja ke orang yang WA tadi Pak. Yang 3 orang katanya mau bertobat itu. Link streamnya kita kasih dia ke dia. Ya. Biar dia masuk. Silakan ya, ini nomor WA ya. Silakan. Nah, saya kasih kirim link dulu. Namanya siapa ini? Ada WA ke saya. Hari yang saya kirim link ya.
Ya, tadi Ya. juga di tempat saya itu ada Ibu Wati Mena. Ibu Wati juga bilang ada di Bandung satu ya, yang kenal dengan Pak ini siapa namanya? Menacem Ali sama siapa yang kemarin yang udah meninggal itu loh. Yang Mulyana gitu ya. Nah, itu juga udah mau bertobat, Pak. Dia mau balik lagi ke Kristen. Tadi di lab saya itu. Oke. Selamat malam Ibu Yulianti. Selamat malam, Pak Bom. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pak Bom tadi sangat luar biasa ya. Aduh, saya tadi itu mendengarnya sampai nahan napas tuh Pak. Sampai sesek saya mendengar itu firmannya. Saya saja takut Bu. Saya aja nah, takutnya bukan saya takutnya anak-anak Tuhan yang belum di ini Bu. Benar-benar dahsyat Pak Bom. Sangat memberkati buat saya Pak Bom. Saya sangat terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan malam ini. Boleh nggak saya bertanya Pak Bom? Boleh. Boleh ya. Tadi kan untuk apa namanya untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun itu kan kita nih umat-umat yang kudus yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kita kan akan di capture naik ke atas bersama Tuhan Yesus ya Pak ya. Lalu yang di bumi ini akan dihanguskan, akan dihabiskan, dibinasakan. Itu sebelum dibinasakan itu Pak, apakah Roh Kudus masih ada di bumi atau sudah nggak ada Pak? Ya, Saya bertanya ini. Oh sudah nggak ada ya? Roh Kudus itu bukan tinggal di dalam dunia. Roh Kudus itu ada di dalam anak-anak Tuhan. Oh ya berarti sudah naik ke atas juga ya Pak ya, sudah hilang. Ya sudah Jadi, ada. Roh Kudus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Sesuai dalam Yohanes 20 ayat 22 dan Roh Kudus pada waktu dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 pada waktu kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus bukan dalam dunia, di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Pada waktu mulut dan lidah mengakui Yesus adalah Tuhan, disitulah kita ada jamaat Roh Kudus. Haleluya Pak. Puji Tuhan, saya sudah dimateraikan ya Pak ya. Saya bersama Bapak juga nanti kan kena capture juga ke atas ya Pak ya, naik ke atas ya Pak ya. Ya rapture kalau pas Yesus datang mungkin besok kita masih hidup kan. Kita kalau masih hidup kita rapture, tapi kalau kita sudah mati nanti kita dibangkitkan. Mungkin anak-anak kita ya kan. Nah, anak-anak kita ya kan. Ya. Nah, terima kasih Pak Bom penjelasannya. Saya rasa kayaknya masih banyak saudara-saudara kita Pak yang di bawah nih ngantri nih mau ke atas juga. Sebaiknya saya turun aja Pak biar mereka naik ke atas. Ya. Ya nanti sebentar makasih Pak. Oke, makasih. Selamat malam Pak Elia. Ya makasih Bu. Selamat malam Pak Elia. Pak Elia suaranya Pak. Pak Elia. Mic-nya Pak. Selamat malam Pak Gracia. Shalom, selamat malam. Shalom Maranatha ya. Ada Pak? Shalom Maranatha. Salam kenal buat semua yang di room. Ya. Luar biasa. Dari mana nih Pak? Baru bergabung nih? Ya sudah lama bergabung Pak, dari Sorong Pak. Oh dari Sorong? Ya cuma monitor aja di bawah Pak. Oh ya dari Sorong. Mantap. Ya Pak, aduh firman Tuhan sangat menguatkan Pak. Luar biasa. Jadi ya. Nanti untuk 1000 tahunnya, teman-teman. Nanti yang 1000 tahunnya kan tadi Pak Bom tidak jelaskan toh kita bikin apa aja di dalam. Terus
nanti dunia yang baru bagaimana. Nanti Pak mau kejelasannya suatu saatnya dunia baru. Amin, Tuhan. Oke, itu saja Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke, selamat malam Pak Eria, EJ. Ya, shalom. Shalom Pak Eria. Silakan. Bagaimana Pak? Ya, shalom Pak Bomom. Ya, malam. Ya, shalom Pak Bomom. Mana, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak atas firman-Nya, dahsyat luar biasa Pak. Hati saya sampai terguncang Pak. Ya, semoga sih saudara kita Pak ya terbuka Ya. dengan firman yang dahsyat ini, mereka bisa bertobat Pak. Terima kasih Yesus sebagai Ya. teman dan mereka, dan mereka juga bisa sama-sama kita berangkat Pak ke surga ya Pak ya. Suaranya hilang Pak. Shalom. Ya, salam. Shalom. Salam. Ya, halo. Ya, ada lagi mau disampaikan Pak? Iya. Suaranya hilang. Moga-moga ya saudara kita yang nonton malam ini ya, sinyalnya agak jelek ya Pak ya. Iya, Bapak di mana Kak? Di daerah mana? Hah? Bapak di mana nih Pak? Saya di Jakarta Pak. Oh, kayaknya Bapak pakai ini ya, pakai wifi-nya kecil ya, orang banyak yang pakai ya. Halo. Ya. Aduh, nggak dengar. Oke, selamat malam Pak. Sampai kaji diri sudah Pak Sions. Silakan Pak Sions. Selamat malam Pak Bombom. Malam. Ya, sinyalnya kurang bagus Pak ya. Iya, teman-teman banyak bergabung, kurang bagus. Oh, hilang. Pak Bombom, firman tadi sambungan dari tadi pagi apa Pak Bombom? Tadi malam kan tadi pagi kan kita sharing-sharing. Nah, Iya Pak Bombom, itu dahsyat banget itu Pak Bombom. Pak Bombom, saya kan itu pamit keluar. Tahu nggak Pak Bombom? Saya itu nggak tidur. Masih ngasih lihat Pak Bombom sama Pak Mordeka berdua. Nah, terus saya tidur tadi malam, tadi siang kan saya tidur sedikit kan. Nah, terus saya bilang, Pak Mordeka ini penasaran nih, tanya mengenai habis setelah 1000 tahun. Ya udah, saya minta hikmah. Nah, di situ saya mulai atur khotbahnya. Iya Pak Bombom, ini kan apa namanya yang 1000 tahun ini jarang pendeta yang bahas masalah itu Pak Bombom. Di gereja-gereja pun selama saya kan aktif ibadah, jarang banget itu saya lihat pendeta itu membahas masalah 1000 tahun. Makanya kan kalau anak-anak Tuhan mendengar pendeta khotbah 1000 tahun itu pasti semangat Pak Bombom. Yakin saya, karena itu jarang itu. Masih banyak sih kalau kita bicara masalah 1000 tahun. Tadi kan
Saya khotbahkan tentang penghakiman untuk orang-orang. Untuk 1000 tahunnya nanti apa yang mereka lakukan di dalam, terus untuk apa yang nanti akhir dunia yang baru kan belum saya belum jelaskan. Ya tadi saya nggak ikut khotbahnya Pak Bombom, masalahnya saya juga ada ibadah tadi Pak Bombom, ibadah pertengahan minggu, jadi kami gereja sekeluarga. Ya, ya. Aduh, ini si Marang ini macam mana pula ini? Jadi pengen bikin video, Pak. Anda yang WA ke saya untuk Katron Bahlul, saya tidak punya waktu untuk jawab Anda di WA. Masuk sini ya. Ya. Kalau Anda orang Muslim ingin bertanya, silakan, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau berdebat tentang firman Anda dengan keyakinan kami, mari masuk. Ya. Anda tunjukkan dari kitab Anda yang benar, terus kami tunjukkan dari kitab kami. Terus kalau Anda mau menguji saya secara Alkitabiah, saya Pak Bombom menentang kalian. Mata tertutup, jangan lihat ke kamera, kita bahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana? Siapapun Anda, saya tunggu Anda yang tukang menghujat orang Kristen. Pak Bombom, tunggu kalian. Tapi kalau kalian mau bertanya saja, silakan. Saya terima dengan senang hati. Tapi kalau mau menguji, ayo, uji saya, kalian juga saya uji. Sami mawon toh, bodoh wae. Tapi syaratnya satu, Pak Bombom. Sebelum dia menguji Pak Bombom, saya tes dulu. Pantas nggak dia untuk menguji Pak Bombom? Menguji. Ini ada WA-nya. Ya kan? Ya. Saya tes Mantap dulu. Pak Penggugat, mantap. Kayak begini Pak Bombom, coba share-share saya Pak Bombom. Saya mau tahu dulu, kira-kira otak dia nyampe apa enggak. Ya. Manusia tuh diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar antara tulang punggung dan tulang dada. Saya mau tahu otak dia sampai di mana. Ya, ya. Dia mau ngeles bagaimana. Apalagi kalau saya buka tafsirnya Pak Bom. Hancur berantakan, nggak karu-karuan ini. Nih, tafsirnya. Namanya Sabtu Lugat. Ya. Oke. Kementerian Agama Saudi Arabia. Hendaknya orang yang mengingkari kebangkitan kembali memperhatikan dari apa dia diciptakan, agar dia mengetahui bahwa pengembalian penciptaan manusia tidaklah lebih sulit daripada penciptaannya pertama kali. Manusia diciptakan dari sperma yang memancar dengan cepat ke rahim, yang keluar dari tulang subi laki-laki dan dada wanita. Aneh kan? Nah, makanya sebelum kalian uji Pak Bombom, saya uji dulu. Seberapa mampu kalian berpikir menggunakan waras apa Pak Penggugat, itu Ya. mungkin itu kepercayaannya para alien itu, yang alat kelaminnya di tulang punggung. Oh, Mungkin alien itu Pak, bukan manusia bumi itu, salah sasaran itu. iya. Apalagi kalau saya buka tafsirnya, tafsir yang dari satu lagi Pak. Iya. Nangis saya Pak. Katanya airnya Iya. keluar dari seluruh tubuh. Air manis keluar dari seluruh tubuh. Saya bingung lihatnya di mana itu. Itu mah keringat. Sekarang kali. kalau misalnya pembangkitan kembali, tadi kan bilang di awalnya tulisannya apa Pak? Tulisannya yang tafsir Kementerian Agama Saudi bahwa penciptaan dan pengembalian diulang Pak. Ya, hendaknya orang yang mengingkari kebangkitan kembali itu memperhatikan dari apa dia diciptakan, agar dia mengetahui
bahwa pengembalian penciptaan manusia tidaklah lebih sulit daripada penciptaannya pertama kali. Oh, Manusia, gimana? nah, Katanya diciptakan 40 tahun. Ada aja. Aduh, ada aja. Kayak Coba ulang. menolak permintaan malaikat. Kasih tanah nggak mau. Gimana tuh ceritanya tuh Pak Penggugat? Nggak tahu. Coba Ya. ulang. Ada aja. ya, Aneh-aneh aja. hendaknya orang yang mengingkari kebangkitan kembali itu memperhatikan dari apa dia diciptakan, agar dia mengetahui bahwa pengembalian penciptaan manusia tidaklah lebih sulit daripada penciptaannya pertama kali. Tuh. Ya benar sih Pak. Orientasinya kan selangkangan Pak. Kan kelihatan tuh. Coba Orientasinya selalu seksualitas. Pak Bom, saya cerita Pak Bom. Tuh. Pak Bom, Ya. ya, ini siapa Ya, sih yang dia- apa dia- ini? Dia ini alasan sekali nih. Saya suruh dia masuk. Saya sudah kirim dia link. Alasannya bilang HP-nya nggak mampu. Masuk. Bukan HP-nya, dia yang nggak mampu. Error. Shalom Pak Bomom, semuanya shalom. Salam. Pak Bom, kata si Yuni gini, suka ajaran Islam ya, yuk mualaf, enak hidupnya. Mana? Oh, Di Yuni. live chat, iya. Nggak mau masuk neraka. Nggak mau dibakar. Nggak mau dibangkitkan yang kedua kali. Malas saya. Mati 2 kali. Yun. Ya, sebentar ya. Bu Yuni, Ya, Bu Yuni. sebentar Pak Penggugat. Kita ikut angkat dulu ibu-ibu. Selamat malam Ibu Bless. Ya, malam Pak Bombong, malam semua. Malam itu berapa? Malam semua. Siapa itu dimut dulu dong? Selamat malam, Bu. Iya, Pak Bombom, ini saya ada mau tanya Pak Bombom. Tanya bisa aja. Apa Iya. beritanya? Yang pengajaran tentang tadi itu, apa nanti kalau kita di kerajaan surga, kita anak-anak Tuhan nanti kan tidak makan, sudah tidak makan gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau yang di Alkitab itu Pak Bombom ada dibilang apa makanan malaikat itu adalah manna. Maksudnya bagaimana? Ada yang di Alkitab manna yang diturunkan dari langit Ya, ayat waktu berapa? zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat mana? Ayatnya tunggu ya. Nah, makan. Gimana? Sabar Pak Bombom. Oke. Nggak ada ya. Tunggu Pak Bombom, saya buka konkordansi dulu. Bentar. Mungkin yang ada di Keluaran 16 itu mungkin, Bu. Ini Mazmur. Ya, itu kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Iya. Pak Bombom, yang Mazmur 78 ayat 25. Oh, Mazmur. Kita buka dulu ya. Nah. Mazmur 78. Ayat 25. Iya. Itu kan yang sebelumnya itu kan ayat 24 itu dibilang menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan
dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 25, setiap orang telah makan roti malaikat. Ya, Roti malaikat berarti kalau saya, apa itu? Yang saya tangkap di situ Pak Bombom, berarti roti malaikat berarti makanan para malaikat. bukan. Oh bukan ya? Bukan. Coba Ibu baca dari awal ayat yang kedua yang pertama itu. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucap kata ketika dari zaman purbakala. Coba baca dari situ. Ayat Yang kedua, terus ayat yang kelima. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang ayat 3. Ayat 3 dibaca juga. Ya, jadi dalam Mazmur ini maksudnya setiap orang telah makan roti malaikat. Ini kan maksudnya kan menceritakan tentang roti tentang firman, maksudnya firman. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, maksudnya apa ya? Kalau mau dijelaskan, sebentar. Ibu lebih mengerti ya. Iya, yang Ini bukan yang dimaksudkan ini kan bukan masalah makanan, Bu. Ini masalah firman. Jadi ini menjelaskan tentang jadi ini bukan makanan yang salah. Kalau ada tafsirkan bilang makanan, bukan, Bu. Jadi kan dalam Mazmur 78, ini tentang nubuatan untuk ke depan ini. Maksudnya tentang Yesus juga ini, termasuk nubuatan. Gitu, tentang firman. Nanti malaikat kan memberitahukan kepada Maria, ya kan? Akan lahir sang juru selamat. Itu maksudnya. Nanti sang roti itu yang kan Yesus katakan dalam Yohanes 6. Inilah tubuhku, roti kan? Nah, itu maksudnya. Dan nanti malaikat yang memberi kabar, kan begini. Itu menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Betul nggak? Ibu paham nggak? Hujan mana? Jadi yang mana? Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Gandum itu maksudnya makanan rohani, maksudnya itu. Ya. Nah, contoh dalam ini ya. Dalam Yohanes 6 kan? Iya. Asun balik dulu itu asun. anjing Ini kan, ini. Nah, di sini kan nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, betul nggak? Ini di dalam yang tadi Pak Scott bilang apa? Itu nenek moyang kita maksudnya di dalam Keluaran Paskah itu, Keluaran 12. Ibu nanti catat Keluaran 12 ayat 1 seterusnya. Nah itu nanti dia bersangkut paut dengan itu yang kita sekarang namanya roti Paskah itu. Nah ini maksudnya. Nah, iya itu maksudnya. Jadi nanti malaikat memberikan kabar gembira yang masuk dalam Mazmur 78 itu nubuatan. Nah ini ya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, roti itu siapa? Itulah Yesus sang firman. Itulah roti dari surga yang mereka makan. Ini Bu. Nah nanti kan Yesus berkatakan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, betul nggak? Nah, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Jadi di dalam Mazmur 78 itu semuanya itu nubuatan. Contoh Mazmur 89 ayat 10, Mazmur 60 ayat 1 sampai 2. Contoh 89 ayat 10 pada waktu Yesus mengutip kembali firman-Nya, dia menyampaikan kan seperti pada waktu Yesus menghardik laut, ya kan? Diam, tenanglah. Nah di situ Mazmur 89 ayat 10 terjadi nubuatan itu. Nah seperti yang roti ini yang tadi ibu tanya. Jadi gak ada yang ini. Bukan malaikat kasih makan dari sering makan. Ada gitu ya. Iya. Tidak ada lagi makanan. Iya, jadi itu kalau ada makanan di rumah sih dikirim Mbak Bobo makan. Oh iya. Kalau ada makan dulu. nanti. Terus itu Pak Bumbu, maksudnya itu Tuhan Yesus waktu pas dia bangkit dari antara orang mati kan dia sempat makan ikan goreng kan?
Tubuh kemuliaan iya toh. Kan Iya. gini. Tubuh kemuliaan itu nanti dijelaskan di dalam, catat itu Bu. 1 Korintus 15 ayat 7 dan 9. 47, 49 itu di situ. Jadi tubuh kemuliaan itu dia bisa makan, bisa tembus-tembok, Iya. bisa. Jadi dia tidak, Haleluya. ya itu namanya nanti kita sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus kan dia memberikan. Jadi jangan bilang, oh berarti kalau kita sudah tubuh kemuliaan kita bisa makan. Ya kan? Masa kita mau sama dengan Tuhan? Kan firman Tuhan katakan Ayatnya tadi di di mana? atas kan Pak tidak ada Bombom makan bilang, dan minum. Apa? Pak Bombom bilang apa tadi di 1 Korintus berapa tadi? 15 ayat 46, 47, 48, 49. Nanti masalah kita nanti kalau masalah tubuh kita pada waktu kita mati. Nah nanti begini anak Tuhan ya, yang sekarang yang buta, yang kakinya peklok, terus yang sedikit yang itu nanti kalau mati, kalau memang mereka hidup dalam Kristus, nanti semua sempurna. Jadi nanti yang tua, yang tua menjadi muda ya. Ingat ya dalam Wahyu 21 ayat 7. Terus tadi Pak Bomo baca dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Nanti itu ya, nanti Pak Bomo akan jelaskan, nanti masih rahasia tuh. Ayo penasaran ya. Itu nanti Pak Bomo jelaskan apa saja dalam 1000 tahun itu kita hidup. Terus kemudian setelah 1000 tahun nanti Pak Bomo lagi jelaskan mengenai selama-lamanya nanti kita di dunia yang baru itu. Kita bikin apa? Bikin apa? Pak Bombom di sana masih ada sekolah kan? Di mana? Kerajaan surga. Nanti begini kan kita Kan di kitab Daniel kan dibilang di situ setiap orang yang menuntun, maksudnya setiap orang yang menuntun yang menuntun banyak orang kepada kebenaran tinggal tetap sampai selama-lamanya. Berarti di sana kita masih tetap belajar tentang kebenaran kan, tentang bukan belajar. Nanti kita semua bertanya sama Nabi Musa. Kita ketemu Nabi Musa, Elia. Kita nggak ketemu Nabi dalam goa gelap, nggak ketemu sama dia karena jalan merah habis. haleluya, puji Tuhan. Kita nggak ketemu sama malaikat yang tipu-tipu orang dalam goa itu, yang dalam goa. Oh, nama saya dari goa gelap. Tidak ada. Nah nanti kita di atas itu, kita dalam dunia yang baru. Seperti dalam kitab Wahyu 21, ayat 1 dan selanjutnya. Dalam kitab Yesaya 65, ayat 17-25. Dalam kitab Yeskiel ada, nanti saya jelaskan ya. Tunggu aja, biar penasaran yang lain. Dalam kitab Yesaya juga banyak, Yeskiel, ya, Daniel. Dalam kitab Maliaki, ya. Di situ nanti